A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran. Sedikit demi sedikit kita pahami, kita baca, kita pahami, lalu kemudian kita pindahkan ke dalam dada kita agar kemudian ayat-ayat Al-Quran ini menjadi hidayah atau petunjuk bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah. Kita akan beranjak di ayat yang ke-142. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-142, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatahum allati kanu 'alaiha. Qulillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila shiratim mustaqim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang pandangan orang-orang di luar Islam. Ya, wabil khusus di sini ya, kalau bicara khitab ayatnya ya, dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ini adalah pandangan orang-orang Yahudi ya, dan juga orang-orang Nasrani ya, yang memandang remeh ya, memandang rendah orang-orang Islam. Karena pada dasarnya dulunya ya, orang-orang Yahudi ya, mendapatkan kitab ya, kitab samawi ya, demikian juga dengan orang-orang Nasrani ya, juga mereka mendapatkan kitab samawi. Tapi kemudian kedua bangsa ini menyelewengkan ya kebenaran yang ada di dalam kitab samawi mereka, sehingga kemudian ajaran mereka jadi bengkok, ya, jadi salah gitu kan. Nah, ketika kemudian Allah mengutus ya seorang nabi dari bangsa yang mereka tidak duga, yaitu bangsa Arab, maka kemudian mereka terkejut dengan berbagai fakta bahwa memang nabi itu tidak berasal dari bangsa mereka. Yang seharusnya itu harusnya kan mereka legowo ya, terima kalau memang mereka merasa menjadi hamba Allah ya. Lalu kemudian Allah mengirim seorang nabi ya, berbeda dengan harapan mereka, ya tunduk aja gitu kan. Tapi kan faktanya tidak. Ya, kedengkian, kebencian mengalahkan ya nurani mereka, sehingga kemudian mereka berbalik malah menyerang ya utusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah nyata ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya, sudah nyata bagi mereka kebenaran yang ada di sisi Rasulullah Muhammad SAW, tidak bisa mereka bantah. Akhirnya kemudian biasalah ya, orang kalau sudah ilfil ya, akhirnya ngomong di belakang ya, kecewas keciwis gitu, yang seluruhnya ya
bertujuan untuk kemudian merendahkan agar kemudian manusia tidak berpaling ya dari agama mereka kepada agama yang baru, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya, agama Islam itu kan. Nah, apa yang ada di dalam pikiran mereka inilah yang kemudian Allah ungkapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, sayaqulu sufaha'u minan nas, ya. Orang-orang yang kurang akalnya, ya bahasa kita ini orang bodoh ya, orang goblok gitu ya, di antara manusia. Nah, menurut para ulama ya, yang dimaksud sufaha di sini ya orang-orang yang kurang akalnya di sini ya adalah orang-orang Yahudi ya, dan juga orang-orang Nasrani ya, sebagaimana misalnya yang diungkap oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ya, seorang pakar tafsir dari negeri Suriah. Ya, mereka mengatakan orang-orang bodoh yang memiliki pikiran lemah dari kalangan orang-orang Yahudi ya, beliau mengatakan demikian ya. Orang-orang musyrik dan juga orang-orang munafik. Ya. Jadi 3 kelompok ini yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik ya. Orang-orang musyrik ini kan kalau dalam Al-Quran lebih banyak mengungkapkan, lebih menunjuk ya kepada orang-orang musyrikin Mekah ya. Tetapi kalau generalnya ya, orang-orang musyrik di sini termasuklah sebetulnya orang-orang Nasrani kan, karena mereka mengatakan Tuhan itu 3 ya. Jadi jelaslah kemusyrikan mereka di dalam menuhankan Allah Subhanahu wa taala, sehingga include semua itu ya. Ya pada dasarnya mereka yang berada di luar Islam. Ya, Allah menyebut mereka sebagai orang yang bodoh, orang yang kurang akal. Punya akal tapi nggak dipakai. Ya. Sebagaimana yang kita bahas ya, sebelumnya kan orang-orang Yahudi ini kan cerdas-cerdas. Ya, demikian juga orang-orang Nasrani. Mereka bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Tetapi ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, kedengkian telah menyebabkan akal mereka mandek, buntu. Ya, sehingga kemudian mereka lebih memilih untuk mengingkari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu ya yang menjadi poin ya, celaan ya orang-orang Yahudi ya, dan juga sekutu-sekutunya ya, geng-gengnya adalah apa? Mereka mengatakan ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang apakah yang memalingkan mereka, maksudnya umat Islam ya, umatnya Nabi Muhammad SAW, dari kiblatnya. Jadi sebelumnya kaum muslimin ya itu menghadap ke kiblatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina gitu kan. Jadi ketika Rasulullah SAW di Madinah ya beliau beribadah ya, menghadapkan wajah, menghadapkan badan ini ke Baitul Maqdis. Sampailah kemudian turun ayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW amat menghendaki kiblat itu dialihkan, dan Allah Subhanahu wa taala memahami itu, mengetahui itu, dan memang sudah menjadi takdir dari Allah itu kan, bahwa kiblat itu ya bagi manusia seluruhnya yang tunduk kepada Allah dialihkan ke Baitullah di Mekah ya, di Ka'bah, sebuah bangunan yang dibangun, yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah gitu kan. Dan peristiwa itu terjadi ya, disebutkan dalam riwayat ketika sholat ya, ada yang kalau nggak salah sholat asar ya. Ya, turun ayat itu yang memerintahkan menghadap ke Baitullah. Maka kemudian Rasulullah dan jamaah yang ada kemudian memalingkan kiblat. Dan itu kemudian menjadi kehebohan ya, di kalangan bangsa Yahudi ya, dan juga orang-orang musyrik ya, serta orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini kan orang-orang yang katanya mengaku sebagai pengikut Rasulullah, tetapi di hati mereka ya ada kedengkian juga ya, ada kebencian juga kepada Rasulullah SAW. Sehingga kemudian mereka ya meramaikan ya, memviralkan ya, menjadikan isu ya, rumor dan macam-macam lah, yang sifatnya kemudian seolah-olah menyudutkan
Nabi Muhammad SAW. Udah betul tuh kiblatnya ke sana, tapi kemudian kok berpaling ke sana, berarti kan sebetulnya agama yang dibawa Muhammad itu ajaran dia, karena kan dia orang sana, gitu ya. Awalnya udah bener nih, kita sama nih, gitu kan, menghadap ke Baitul Maqdis, itu kan. Karena itu tempat suci yang diakui, gitu kan, oleh orang Yahudi dan juga oleh orang-orang Nasrani. Tapi kemudian pada perjalanannya kemudian Nabi Muhammad memalingkan kiblatnya ke Baitullah, ke kampung halamannya, begitu kan. Nah, inilah digoreng isu-isunya, gitu kan. Yang pada tujuannya kemudian untuk melemahkan akidah, ya, loyalitas, ketaatan kaum muslimin kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka mengatakan, apakah yang memalingkan mereka umat Islam, ya, dari kiblatnya itu Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Ya, kan gitu. Udah benar pakai belok, berarti kan nggak benar itu. Nah, gitu ya. Lalu kemudian Allah katakan, ya, Allah jawab, ya, kul, katakanlah Muhammad, ya, kepada mereka, ya, lillahil masyriq wal maghrib. Ya, kepunyaan Allah lah, timur dan barat, ya terserah Allah, gitu kan, mau ngadepin kita kemana, gitu. Karena kita menyembah Allah, lalu Allah kemudian memalingkan kemana arah yang dia mau, ya kita ikutin. Ya, ini bukan kemauannya Nabi Muhammad, katakanlah begitu, ya. Bukan atas dasar, ya, isu yang digoreng-goreng tadi, ya, supaya kita menghadap, supaya mereka, ya, kaum muslimin menghadap ke kampung halamannya Nabi Muhammad. Enggak gitu isunya itu. Ya, Allah suruh mengatakan bahwa timur dan barat itu milik Allah, ya, mau kemana kayak manusia ini menghadap, ya terserah Allah. Dan bagi umat Islam, kiblat itu kemudian Allah arahkan ke Baitullah, ke Ka'bah, ya, di Mekah. Ya, lalu Allah katakan, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ya. Dan dia, Allah, memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jadi ujung ayat ini menekankan kepada kaum muslimin, jangan terpancing, jangan terpicu oleh isu yang dikobarkan oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, ya, oleh orang musyrik, ya, orang-orang munafik juga terkait dengan berpalingnya kiblat, ya, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itulah jalan yang lurus itu kan. Kalian nggak usah khawatir lah, gitu. Jalan kalian itu tetap lurus. Karena yang memerintahkan, ya, untuk memalingkan, ya, kiblat, ya, dari Baitul Maqdis ke Baitullah, ya, Ka'bah, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki timur dan barat. Nah, gitu kan. Sehingga kemudian, ya, kedahsyatan isu yang digoreng oleh orang-orang di luar Islam terkait dengan perpindahan kiblat ini, ya, dimentahkan, ya, oleh kaum muslimin. Ya, karena memang, ya, walaupun gimana pasti kan ada efeknya juga, ya. Ya, mereka mungkin ada juga berpikir, sahabat ini, iya ya, kenapa? Terutama orang-orang Ansor, gitu kan. Kenapa mesti berpalingnya ke kiblatnya ke kampung halaman orang-orang muhajirin, gitu kan. Jangan-jangan ini sentimen pribadi nih, gitu kan. Maka kemudian tegaskan di dalam ayat ini, katakanlah Muhammad, ya, kulillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah lah, kepunyaan Allah lah, timur dan barat. Ya, timur barat itu milik Allah, arah itu milik Allah, ya. Maka kemanapun Allah mengarahkan, itu dia punya hak. Ya, kita tidak bisa membantah, ya. Dan penegasannya tadi dia bahwa ketika kita mematuhi, ya, apa yang Allah arahkan, ya, itulah sebetulnya jalan yang lurus. Ya. Nah, di satu sisi sahabat Adrim yang dirahmati Allah, kalau berbicara ibrah, ya, ayat ini memang, ya, meninggalkan kiblat lama ke kiblat yang baru ini bukan hal yang mudah. Ini bahasa simpelnya hijrah lah, gitu ya. Karena ada konsep orang hijrah, ya, meninggalkan kebiasaan lama kemudian beralih kepada kebiasaan baru yang baik, itu bukan hal yang mudah. Nanti macam-macam tuh, ya, pikiran-pikiran muncul, nanti begini begitu, nanti begini gini, nanti orang ngomong gimana. Dulu nggak pakai jilbab, katakan begitu kan, ya, karena kiblatnya, ya, kecantikan itu, ya, menunjukkan rambut dan sebagainya, gitu kan. Rambut itu keindahan yang harus ditampakkan, kiblatnya kan ke sana.
Ada sebagian perempuan kan, tapi lalu kemudian ketemu hidayah ya, ajaran ya, yang menyebutkan bahwa perempuan itu harus menutup aurat termasuk rambut, harus dihijab gitu kan. Nah ini bukan yang mudah juga itu ya. Muncul nanti isu-isu yang isu di kepala kita itu ya. Nanti apa kata teman-teman, dibilang soalim lah, inilah itulah, belum nanti masalah kerjaan gitu kan, nanti orderan objek apa proyek berkurang macam-macam lah ya. Kekhawatiran itu kemudian ya, tentu ya menjadi rintangan tersendiri bagi mereka yang kemudian ingin merubah ya kebiasaan-kebiasaan yang lama ya, yang tidak baik kepada kebiasaan yang baru yang sesuai dengan fitrah yang telah Allah tetapkan. Itu bukannya mudah ya, padahal kan kalau kita sadari bahwa justru yang benar ya itu gitu kan, kita berpaling dari keburukan-keburukan ya, pemikiran-pemikiran kita yang kiblatnya tidak benar gitu ya. Ya, kan banyak orang yang berpikir kiblatnya itu kan bukan kepada Allah ya, kiblatnya kepada barat, kiblatnya kepada selain Allah ya, pemikiran-pemikiran terkait dengan urusan-urusan hidup gitu ya, ekonomi ya kiblatnya ke barat, itu ya, pendidikan kiblatnya ke barat ya, kemudian apalagi ya style ya, fashion kiblatnya ke barat. Tidak kemudian berkiblat kepada Allah. Nah seorang muslim ya, atau orang yang ingin menjadi orang muslim, orang yang selamat, harus bisa merubah ya, kiblat pemikiran mereka, kiblat gaya hidup mereka ya, dari arah yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukannya gampang ya. Dulu ya ekonominya riba gitu kan, untungnya gede berlipat-lipat, lalu kemudian dapat hidayah ya, untuk meninggalkan itu dan berkiblat kepada ekonomi yang telah ditetapkan oleh Allah ya, bahwa riba itu haram gitu. Ini bukannya gampang itu ya. Ketakutan-ketakutan, ancaman-ancaman ya, nanti kekhawatiran ekonomi uang jadi kurang ya dan sebagainya, itu bukannya, itu akan muncul dan bukan hal yang mudah untuk dilalui. Maka ya beruntunglah orang yang kemudian bisa ya melewati itu semua, lalu kemudian mengarahkan kiblat jiwanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya memang kita umat Islam ya begitu ya, dalam berbagai urusan kiblat kita itu adalah kepada Allah. Kiblat kita ke Baitullah ya, ke rumah Allah. Ya, dimanapun kita berada ya kiblat kita ya ke sana. Dalam urusan apapun harusnya kiblat kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah sebut sebagai apa? Syiratal mustaqim. Jalan yang lurus. Nah, kalau berbicara syiratal mustaqim ini ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan syiratal mustaqim itu. Ya. Sebagaimana misalnya yang Allah sebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ya, ayat yang ke-43. Allah sebutkan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Jadi kalau kita ingin berada di jalan yang lurus, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka teguhlah kita mengamalkan, menjalankan perintah perintah yang telah Allah wahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir, Al-Quran, kan begitu ya. Maka ya simpelnya bahwa jalan yang lurus itu jalan yang telah Allah terangkan di dalam Al-Quran ya. Dari mulai apa? Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua hal ya yang telah Allah gariskan di dalam Al-Quran itulah jalan yang lurus. Lurusnya kemana? Lurusnya kepada Allah ya, gitu kan, lurusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang Islam ya kalau berbicara ya, agama, maka poin utamanya adalah penyembahan. Di dalam ayat yang ke-64 surah Az-Zukhruf disebutkan, innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu,
maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi inti dari jalan yang lurus itu adalah penyembahan ya, atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah di sini ya totalitas. Ya kayak tadi itu ya. Kalau orang yang betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, pasrah tunduk patuh kepada Allah, maka dalam berbagai urusan ya, kiblat dia adalah Allah. Yang ada di dalam kepala dia, di dalam benak dia ketika berhadapan dengan beragam persoalan, maka yang muncul adalah apa kata Allah, apa menurut Allah, apa maunya Allah. Nah inilah ya, yang disebut dengan jalan yang lurus. Ya, kiblatnya orang-orang Islam. Jadi sebaiknya kita ya, dalam banyak urusan mulailah ya untuk kemudian membiasakan mempertimbangkan segala sesuatu itu atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Khawatirlah kita ketika kita mengambil keputusan ya, kemudian ya, keputusan kita itu ternyata bertentangan, melanggar ketetapan garis yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang telah diajarkan Rasulullah SAW di dalam sunnah-sunnahnya. Ini yang perlu kita khawatirkan ya. Ya, kenapa? Ya, bahaya ujungnya gitu kan. Kalau kemudian perbuatan itu ternyata melanggar dan tidak diridhai Allah, maka itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih kehidupan ya, kesehatan, keselamatan Allah. Tapi kenapa kemudian kita melakukan sesuatu justru melanggar dengan ketetapan Allah ya, dalam urusan ekonomi ya, lebih condong ke riba ya, dalam urusan pekerjaan ya, lebih condong kepada sistem kapitalis begitu kan, mengabaikan konsep-konsep sedekah infak gitu kan, ya, untung sebesar-besarnya mengabaikan sisi kemanusiaan ya. Padahal orang Islam kan nggak boleh begitu. Ya Allah mewajibkan zakat, ya Allah mewajibkan sedekah. Ini kemudian juga harus jadi pertimbangan ya, dalam urusan apa lagi ya, menjadi jodoh gitu kan, mencari pasangan, maka arahkan ya jiwa kita, kiblat kita kepada Allah. Tanyalah ya kepada diri apakah ya yang menjadi kriteria di dalam saya memilih pasangan ini ya. Dasarnya adalah sebagaimana yang Allah kehendaki di dalam Al-Quran, sebagaimana kehendaki oleh Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya. Jangan-jangan orientasi kita ya memilih pasangan ya, bukan karena Allah tadi ya, tapi karena masalah kekayaan dan sebagainya. Ya bukan nggak boleh ya, cuman pandai-pandailah ya menyingkronkan ya, keputusan kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam Al-Quran. Sehingga kemudian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, kita tidak menjadi orang yang Allah sebut sebagai orang bodoh. Ya gimana nggak bodoh gitu kan, surga punya Allah ya, langit dan bumi punya Allah ya, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih keselamatan Allah, tapi kemudian kita justru melanggar ketetapan Allah. Kalau kita tarik lah misalnya kan, kalau ada orang gitu kan ya, kerja sama kita ya, ceritanya gitu ya, anak buah kita yang gaji kita, yang ngasih hidup, yang ngasih makan apa semua kita, tapi kemudian kalau kita perintah, kalau kita kasih aturan dia nggak mau ikut, tapi giliran gaji ya ngarep-ngarep terus minta-minta dari kita, kan aneh tuh ya. Nah, ini kita bilang orang bodoh, ini bodohnya nggak ketulungan gitu ya. Yang gaji kita, yang ngasih makan kita, tapi kemudian ya, apa yang kita mau dia nggak mau ikutin, ya nggak mau dia kerjain, malah maunya dia sendiri gitu kan, atau maunya orang lain, kan aneh, nggak akan bisa diterima konsep ini gitu kan. Maka ini kita tarik dalam kehidupan kita beragama, ya, bahwa yang memiliki kehidupan kita adalah Allah, yang memberikan segala sesuatunya kepada kita adalah Allah. Maka tidak mungkin kemudian kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada justru ya, kalau ingin kebaikan-kebaikan tadi ya, kalau mau gaji naik gitu ibaratnya tadi, kalau orang kerja ya, fasilitas nambah, ya taatilah bos kan begitu ya. Ikutinya maunya bos, jangan dibantah, jangan dibangkang ya. Harus jadi yes man ya kepada bos. Ya, siap. Nah, ini tuh.
Kalau begitu model kita, bos seneng gitu kan. Kalau udah bos seneng, fasilitas ditambah, gaji dinaikin gitu kan. Kalau ada apa-apa ditolong, dibantu, ya karena kita seneng, ya bos seneng sama kita. Dan demikian juga ketika kita berhadapan dengan Allah, kalau kita yes, ya, kalau kalimatnya apa? Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat Tuhan. Ya, mau begini begitu siap Tuhan. Nah, kalau begitu model kita menyembah Allah, maka tentu Allah senang dengan kita. Kalau Allah senang, jangan khawatirkan persoalan dunia, jangan khawatirkan persoalan nafkah, rezeki dan sebagainya. Pastilah ya, pasti Allah perhatikan ya, sebagaimana Allah janjikan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya artinya tunduk patuh berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya takut kepada Allah, maka kalau ada masalah Allah kasih jalan keluar, dan urusan rezeki Allah kasih dia rezeki dari arah yang tidak dia duga, yang tidak dia sangka. Kan luar biasa. Nah, ini logika yang benar kan begitu. Apakah kita kemudian mau menyalahi logika yang benar itu? Kalau kita mau menyalahi logika yang benar itu, betul lah ya kata Allah, ya kita disebut sebagai sufaha, ya, orang yang kurang akal, orang yang bodoh. Nah tentu kita tidak mau. Demikian sahabat Dream yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan, kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.